Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Pak TW di channel yang keren ini. Kali ini kita akan kembali membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya di bagian kedua, yaitu kita akan membahas tentang pokok bahasan teori dasar kemagnetan dan teori kemagnetan bumi. Namun, sebelum kita lanjutkan video ini, seperti biasa, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bagi yang belum, like, komen, dan share agar channel ini terus bermanfaat. Baik, yang pertama kita bahas tentang teori dasar kemagnetan, yaitu pada konsep gaya magnet. Nah, magnet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batuan magnesia. Ya. Sementara magnesia itu sendiri adalah sebuah wilayah dulunya di Yunani. Nah, yang sekarang bernama Manisa, berada di wilayah Turki. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Nah, ini disebut magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, magnet lingkaran. Jadi macam-macam magnet ini berdasarkan bentuknya. Kemudian magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya. Nah, apabila kutub utara dan kutub selatan itu bertemu, maka akan terjadi tarik menarik. Ya, seperti ini. Sedangkan kalau yang kutub senama bertemu, akan terjadi tolak menolak. Itu sifat dasar magnet. Jadi dia punya kutub utara dan punya kutub selatan ya. Kemudian kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Nah, jadi misalnya ini magnet batang, ya ada kutub utara, kutub selatan. Kemudian magnet batang ini kita potong menjadi dua, maka potongan itu akan membentuk dua kutub kembali. Ini kutub utara, yang ini kutub selatan. Ya. Ini kutub utaranya, ini kutub selatannya. Oke, begitu juga yang ini. Ketika ini dipotong, maka akan membentuk dua kutub lagi. Jadi setiap magnet itu pasti memiliki dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan, walaupun terus dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, gaya magnet itu berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Nah, jadi terdapat gaya magnet ya antara si kutub-kutub magnet ini dengan muatan listrik yang terdapat pada benda, menimbulkan gaya magnet. Kita lihat sifat magnet bahannya. Nah, berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok benda ferromagnetik. Ya, misalnya besi, baja, kobal, nikel. Nah, itu kelompok yang pertama ya, ferromagnetik. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Kemudian kelompok yang kedua yaitu benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, termasuk pada kelompok benda paramagnetik. Ya, jadi kelompok paramagnetik ini adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet tetapi sangat lemah, misalnya magnesium, molybdenum, dan litium. Lalu kemudian kelompok yang terakhir adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, itu disebut dengan benda diamagnetik, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Nah, ada beberapa cara untuk membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok. Jadi besi atau baja itu bisa kita jadikan sebagai magnet dengan cara kita gosok besi tersebut dengan magnet. Ya, besi digosok dengan arah yang tetap agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Jadi di dalam besi ini sebenarnya terdapat magnet elementer ya, tetapi letaknya tidak beraturan. Nah, sehingga dengan cara kita menggosok seperti ini searah, tujuannya adalah untuk
membuat magnet elementer yang terdapat di dalam besi ini menjadi searah dan teratur, sehingga besi ini memiliki sifat kemagnetan. Nah, cara menggosoknya adalah dengan cara satu arah ya, ditarik satu arah dari depan ke belakang. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan cara induksi, yaitu mendekatkan besi atau baja yang ingin kita jadikan sebagai magnet dengan magnet selama beberapa waktu. Seperti ini kira-kira. Nah, sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan tarik-menarik. Jadi magnet itu akan tarik-menarik, sehingga nantinya ujung B ini ya, setelah sekian lama kita induksikan dengan magnet, ujung B ini akan menjadi kutub utara ya, karena dekat dengan kutub selatan, sehingga terjadi tarik-menarik. Sedangkan ujung A menjadi kutub selatannya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara dialiri arus searah atau arus DC yang disebut dengan elektromagnet. Ya, jadi besi atau baja yang ingin kita jadikan sebagai magnet, kita lilitkan kawat seperti ini, ya. Kemudian kawat ini akan dialiri dengan arus DC, arus searah. Nah, kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Begitu sebaliknya. Jadi kutub utara dan kutub selatan pada besi yang ingin kita jadikan sebagai magnet dengan cara elektromagnet seperti ini tergantung dari arah aliran arus ya, aliran arusnya. Oke. Nah, kemudian beberapa penerapan elektromagnet ya dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya bel listrik sederhana ya. Nah, seperti ini bel listrik yang menggunakan elektromagnet. Nah, jadi pada saat bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Nah, pada saat pemukul mengenai bel, aliran listrik terputus sehingga sifat elektromagnetnya menjadi hilang. Akibatnya pemukul kembali ke tempat semula. Begitu seterusnya sehingga bel berdering seperti yang sering kita dengar. Jadi bel itu berdering itu karena terjadinya gaya elektromagnet ya yang berlangsung di dalam rangkaian bel listrik tersebut. Kemudian yang kedua, saklar ya, saklar elektromagnet. Ya, seperti ini rangkaiannya kira-kira. Nah, saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Pada bentuk saklar seperti gambar yang ini, mulai bekerja ketika saklar membentuk rangkaian tertutup. Jadi dia akan bekerja ketika membentuk rangkaian tertutup. Ya. Nah, lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Jadi menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan. Ya, seperti ini. Ini akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Nah, setelah bersentuhan seperti ini akan terjadi aliran listrik. Nah, ketika arus mengalir, maka beban berupa lampu atau alat elektronik lainnya akan menyala. Kita bisa lihat pada gambar seperti ini ya. Ketika dibuat rangkaian tertutup, ya maka elektromagnetnya bekerja, kemudian lengannya ini akan bertemu ya, menyentuh dengan bagian yang lainnya sehingga menimbulkan arus listrik. Akibatnya alat elektronik ini akan menyala dan bisa difungsikan. Kemudian yang ketiga adalah telepon kabel ya, telepon kabel. Nah, prinsip kerja daripada telepon kabel itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat pembicaraan,
Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian telepon berubah-ubah sehingga menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah juga dan mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar ya bagi telinga kita. Jadi sederhana prinsip kerjanya. Kemudian bagaimana cara menghilangkan benda yang sudah memiliki sifat kemagnetan? Nah, caranya ada 3. Pertama dipukul, kemudian dipanaskan, dan kemudian dililitkan dengan kawat dan dialiri dengan arus bolak-balik atau arus AC. Nah, pertama dipukul. Jadi benda magnet itu dipukul terus-menerus. Nah, tujuannya adalah untuk untuk magnet elementernya itu agar berserak ya, agar tidak teratur. Jadi mengubah arah daripada magnet elementer yang terdapat pada magnet ini. Kemudian begitu juga dibakar, dipanaskan. Lalu kemudian yang ketiga dialiri arus AC. Kalau untuk membuat magnet dialiri arus DC, arus searah, maka untuk menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda dialiri dengan arus listrik bolak-balik atau arus AC. Nah, kemudian medan magnet ya. Nah, medan magnet itu merupakan daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda feromagnetik. Ya, jadi itu yang disebut dengan medan magnet. Jadi daerah di sekitar magnet ya yang dapat mempengaruhi magnet atau benda magnetik lainnya, benda feromagnetik ya, untuk dapat terjadi gaya tarik menarik atau tolak menolak. Jadi di sekitar itu disebut dengan medan magnet. Pola yang dibentuk oleh pasir, nah ini kita lihat ya, magnet didekatkan dengan pasir. Nah, pola yang dibentuk oleh pasir besi seperti gambar merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Nah, ini untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Kita lihat ya, ujung-ujung kutub magnet memiliki susunan pasir yang memiliki kerapatan yang sangat tinggi ya. Pasir yang banyak di sini dan susunannya sangat rapat. Nah, itu menunjukkan bahwa di daerah kutub-kutub daripada magnet ini memiliki gaya magnet ya, medan magnet yang sangat besar. Nah, kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu dari video ini, teori kemagnetan bumi. Nah, bumi itu merupakan magnet raksasa. Nah, bumi memiliki kutub magnet yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Jadi kebalikannya ya. Kutub utara magnet bumi ya itu berada di kutub selatannya bumi, sedangkan kutub selatannya magnet bumi berada di kutub utaranya bumi. Nah, ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi itu disebut dengan deklinasi. Nah, ini kan tidak tepat antara kutub bumi dengan kutub magnet bumi. Nah, ketidaktepatan ini disebut dengan deklinasi. Ya, kan agak menyerong seperti ini. Medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi. Jadi dengan garis ekuator juga membentuk sudut ya. Magnet bumi ini membentuk sudut. Nah, sudut itu disebut dengan sudut inklinasi. Jadi ada sudut deklinasi yaitu antara kutub bumi dengan kutub magnet bumi. Kemudian sudut inklinasi adalah sudut yang terbentuk antara garis horizontal, garis ekuator dengan kutub magnet bumi. Nah, bumi memiliki medan magnet, yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Jika kita meletakkan magnet batang secara bebas, misalnya meletakkannya pada styrofoam di atas air, maka magnet akan bergerak dan menunjuk pada arah kutub utara dan kutub selatan.
Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi, peristiwa lepasnya elektron dari nukleon, dan membentuk plasma lemah, yaitu gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Nah, tampilan indah cahaya plasma inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah aurora, ya. Sehingga aurora itu, bisa kita lihat di sekitar kutub bumi, ya, di kutub utara maupun kutub selatan magnet bumi. Nah, aurora yang ada di kutub langit bagian kutub selatan itu disebut aurora australis, sedangkan aurora yang ada di langit bagian kutub utara bumi disebut dengan aurora borealis. Jadi aurora ini selalu atau muncul itu di bagian kutub bumi, ya, kutub utara maupun di kutub selatan. Nah, kemudian syaratnya harus pada cuaca yang cerah dan suhu yang rendah. Nah, akan terjadi yang namanya aurora. Oke, demikian saja video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.